Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman dan sobat KSI Eksis FEB UNESA. Sebelumnya aku ingin buat video ini karena perihal aku ingin mengenalin diri aku lebih lanjut sama mau informasiin terkait video podcast Eksis yang akan aku tayangin setelah video ini. Jadi sebelumnya aku Muhammad Farhan Akila dari Ekonomi Islam 2022B ya, prodi aku. Dan juga di sini aku sebagai staf di Departemen PR dan aku di sini diamanahi untuk mengurus video podcast Eksis FEB UNESA ini. So that's why kenapa aku buat video ini biar ya, intinya buat kenalan aja lah sih, buat kenalan doang. Dan juga untuk selanjutnya itu terkait video podcast yang nanti aku tayangin setelah ini, yang dimana aku pun juga sadar bahwa kan kalau video podcast itu suaranya kan harus jelas, sedangkan video podcast yang nanti aku tayangin mungkin agak menggema karena itu di suatu ruangan dan juga kurangnya persiapan saya dalam menyiapkan video podcast itu. Jadi emang ada problem di suara, jadi kayak agak terlalu jauh dan kita nggak pakai mic gitu. Di situ juga waktu aku buat video itu aku juga lupa untuk inisiatif pakai mic. Dan mungkin aku bisa edit nanti ya, agak kerasin walaupun nanti hasilnya pun juga gak maksimal amat, dan juga aku bakal janji untuk lebih improve di video yang ada di bulan depan, di bulan Maret, karena itu video podcast yang nanti aku tayang ini dibuat di bulan Februari. Ya mungkin itu aja sih problemnya, ada di segi suara. Ya udah, mungkin itu aja. Karena di sini aku juga sebagai rookie pemula untuk mengelola video podcast. Mungkin cuma itu yang bisa aku sampaikan ya terkait video pemberitahuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi di podcast KSI Eksis 2024 di periode yang baru untuk teman-teman semua. Jadi sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi nama aku Muhammad Farhan Akila dari staff ya, sebagai staff Departemen PR, dan sekarang diamanahi sebagai staff, maksudnya staff. Tapi diamanahi memiliki job desk sebagai pengelola video podcast. Selanjutnya mungkin di sini ada beberapa teman-teman angkatan 22 dan 23 sebagai narasumber di podcast pada siang hari yang sangat cerah. Mungkin mulai dari Mas Yen bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi terima kasih. Ya silakan. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau misalkan videonya kaku soalnya ini video yang pertama. Ya. Jadi mungkin bisa lanjut Mas. Perkenalkan, nama saya Aktor Mustafa. Hari ini dari Departemen ANC. Tahun ini diamanai sebagai staf ANC. Oke Mas, apa nih? Mungkin bisa dilanjut ya, Mbak Sabi. Oke, halo semuanya. Salam kenal, saya Didi Agustin. Di sini diamanahi sebagai staf Departemen ANC. Oke Mbak Andini, jadi yang ini namanya Mbak Arbaun, yang ini namanya Mbak Andini. Dilanjutkan oleh Mbak yang di sampingnya yang sangat ceria. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Intermanta. Saya juga sama dari staf ANC. Halo. Mbak Amelia. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak mau terlalu kaku di podcast
kali ini ya. Ya, Jadi sampai mau ngobrol-ngobrol santai aja seputar mahasiswa ini mahasiswa rantau semua. ya, alhamdulillah rantau ya. Oh, sebelumnya kita tanya dulu asal-asal mereka dulu ya. Kamu dari mana, Mas? Nanti dari Kabupaten Ngawi. Ngawi. Oh, Ngawi itu Jawa Timur. Jawa Timur, sebelah timur. Ya, Jawa Timur. Mungkin Mbak Andi Kalau aku sendiri dari Sragen. Sragen. Sragen Jawa Tengah itu Solo. Ya, Solo. sampingnya. Mungkin selanjutnya Mbak Amelia. Kalau aku dari Bojonegoro, itu masuk Jawa Timur. Ya, Bojonegoro ya Jawa Timur. Mungkin di podcast kali ini ya kita mau ngomongin seputar kehidupan mahasiswa rantau. Kehidupan mahasiswa rantau dalam ini kan dalam rangka menyambut bulan Ramadan ya. Karena tadi malam baru saja kita yang namanya ngerayain malam Nisfu Sya'ban gitu. Ya. Mungkin menurut langsung masuk aja ya teman-teman. Menurut kalian malam kita ngobrol-ngobrol dulu ya seputar malam Nisfu Sya'ban. Jadi menurut teman-teman malam Nisfu Sya'ban ini apa ya? Menurut Mas dulu ya? Jadi malam emas itu bisa malam di pertengahan di bulan Syawal. Pada malam ini ikut saya diterima dikabulkan doa dari banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Jadi menurut Mas Arul itu malam Nisfu Sya'ban, malam di mana doa-doa itu dikabulkan oleh tentunya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin dari Mbak Amelia terlebih dahulu. Mbak, menurut Mbak gimana? Dari aku sendiri sih ya sama. Dari itu katanya dipercayai dikabulkan ya, dikabulkan. Bisa nggak aja? Iya, sama. Simpulannya sama nggak beda. Simpulannya beda tapi ya, nggak beda jauh. Mungkin menurut Mbak Andi ini bisa dijelaskan. Mungkin sama juga ya. Oh, sama. Dari Al-Fatihah sama lihat. Terus kan kemarin tuh banyak juga tuh yang bisa di share WA, gitu. Amalan-amalan apa aja sih yang bisa kita lakuin. Itu sebagai pengingat kita juga sih sebagai anak-anak kan mungkin agak jauh ya. Ya. Nah, tadi Mbak Andi ini bilang malam di mana ada amalan-amalan khusus yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Jadi menurut harusnya tuh amalan-amalan seperti apa yang kita lakuin gitu di malam Nisfu Sya'ban. Dimulai dari Mbak Amelia dulu lah. Ya. Selawatan aja sih. Selawatan, sholat kabar, kali juga. Pokoknya apapun niatin juga karena Jadi ya, betul sih, setuju. Jadi segala sesuatu cuma niatin kan, oh nanti dikabulin. Jadi niatin karena itu. Oh, jadi emang itu segala sesuatu yang kesimpulannya segala sesuatu emang harus diniatin untuk ibadah biar gak sia-sia. ya, bener banget. Ini apa? Oh, kata. Ya, kata. Selanjutnya mungkin ya saya Batun yang terhormat. Bagaimana tadi? Apa amalan-amalan khusus yang bisa dilakuin? Ya, Atau enggak? Mas, Kak. Nah, ya boleh. Cerita share. Cerita saja. Tadi malam juga mengamalkan dengan pertama doa dan baca-bacaan yang dibutuhkan pada bulan Syawal. Pertama baca sholat Yasin 3 kali dan untuk niat-niatnya pertama supaya kita diperpanjangkan umurnya di dalam hal kebaikan. Amin. Niat kedua supaya keturunan kita beri rezeki yang Yang berikan. yang ketiga Ketika kita semoga setelah kita diberi
Tadi malam nyusul siapa tuh kira-kira ngapain? Kurang lebih sama kayak di kata-kata Mbak Aul, karena kan ini ya banyak banget yang share. Nah, karena banyak di situ tergugah lah buat melakukan itu semua. Alhamdulillah bisa ngelakuin dan diberi kesempatan. Iya masih Pak dikasih umur. Iya. Masih kasih umur ya? Kan cuma setahun sekali. Setahun sekali. Karena belum tentu kita hidup. Sampai tahun Hidup, depan. iya masa hidup Sampai besok. sampai besok. Ya. Mungkin itu ya seputar malam nisfu Syaban. Jadi mohon maaf lagi teman-teman ya kalau misalnya tegang sama cringe, soalnya ini pertemuan pertama ini. Soalnya pertemuan pertama ya ini ya nggak briefing, tanpa rapat, tanpa persiapan alat yang seadanya. Jadi ya kayak gini hasilnya. Jadi semoga ya dinikmati aja. Selanjutnya kita masuk ke topik yang selanjutnya ya tentang bulan Ramadan yang bentar lagi kita sambut di bulan Maret ini, 9 Februari tanggal sekarang tanggal 25. Iya. Sekarang tanggal 25 Februari, jadi sekitar ya setengah bulan ya, kurang lebih setengah bulan kita akan nyambut bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, orang Islam pasti akan tahu lah, bulan Ramadan itu apa? Bulan Ramadan itu apa? Dimana ada yang memberikan makanan yang tidak berbagai. Bulan Ramadan, bulan yang utama. Kalau menurut Mbak Andi, bulan Ramadan apa? Menurut saya Satu bulan apa? yang spesial. Bulan yang spesial. Iya, karena ada kewajiban kita sebagai muslim melakukan Jadi menurut Mbak Andi ya bulan yang spesial. Menurut Mbak Amelia, bulan Ramadan apa itu? bulan yang mulia. Mulia. Bulan Ramadan bulan yang mulia. Iya, serta dan mulia. Oke, selanjutnya ini kan tadi kita ngomongin tentang asal ya. Asal kita tuh ya dari berbagai daerah. Aku sendiri dari ibu kota DKI Jakarta. Jadi ya gitu. Paling jauh ya. Ya, paling jauh. Masih jauh. Paling jauh tapi tetap jauh. Tetap jauh. Tetap jauh. Jadi ya ngomongin soal kehidupan mahasiswa rantau sama di Surabaya ini, kira-kira apa aja kegiatan yang dilakukan kalau sebagai mahasiswa? Mulai dari apakah ini dari dua dulu ya, Mbak Melia? Kegiatannya dunia. Di bulan Ramadan Oh, ini saja. Musik. yang paling spesial lah. Apa ya? Ya udah kuliah aja sih. Ikut organisasi kepanitiaan dan bukan ikut organisasi luar, juga ke sekolah-sekolah SMA itu sebagai relawan. Mbak Melia menandakan kalau beliau itu orang yang ini ya, aktif, orang yang aktif, tapi aktif. Nggak kurang tahu apa sebutannya tapi orangnya aktif. Mungkin tadi itu Mbak Andini, Mbak Andini. Kalau aku sendiri sih, kalau tahun lalu karena ada kegiatan organisasi juga, jadi beberapa kegiatan organisasi itu biasanya di stay juga, sholat tarawih itu masih ada rapat, terus siangnya ya kayak kuliah biasa, mata biasa gitu sih. Terus mungkin sorenya ngisi waktu dengan ngabuburit sama nyari bersih, iya. Di dalam kita tuh banyak banget loh Kak, biasanya yang kayak bagi-bagi daerah deket-deket masjid aja banyak kok. Iya sih, bulan yang penuh berkah jadi emang banyak yang gratis terutama di masjid-masjid. Ini masjid-masjid apalagi masjid nasional. Iya, makan gratis. Ya, makan gratis itu wajib. Mas Arbal. Bulan Ramadan yang paling ini ya kegiatan spesial. Membagi waktu kan baru pertama kali di rantau. Oh iya. Baru pertama kali dan kemarin. Tapi mau bisa mungkin lagi di antara organisasi dan mahasiswa. Oke. Jadi Mas Arbaul karena pertama kali ya angkatan 23 ini ngomong-ngomong juga di sini angkatan 23 itu ada Mas Arbaul sama Mbak Amelia. Sedangkan emang aku dan Mbak Andi ini angkatan tahun lalu tahun 2022 jadi udah ngalamin satu periode bulan Ramadan. Oke teman-teman balik lagi di
di podcast yang tadi ada jeda iklan karena menghormati azan. Kita sampai pesan terakhir untuk teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA dari kami semua. Apa sih mulai dari Mbak Amelia pesannya mungkin untuk teman-teman yang nonton? Buat teman-teman jangan lupa buat ibadah, jangan lupa buat ya puasa. Nanti tiba-tiba ada yang mokel Ya, kita mau ya pokoknya jangan lupa puasa itu juga kewajiban. Ya Yes. itu aja. Itu aja dari Mbak Amelia ya. Ya. Selanjutnya dari Mbak Andini pesan-pesannya mungkin bisa disampaikan. Kalau dari aku mungkin buat semuanya semangat, nggak boleh sedih-sedih walaupun kita anak rantau, harus tetap semoga semuanya diperlancar sih. Ya, itu dari Mbak Andini, makasih ya Mbak Andini. Lanjutnya Mas Arbaun. Mungkin Mas Arbaun mau panjang lebar atau gimana? Simpel aja, mungkin satu kata nasihat untuk mahasiswa FEB. Apa Mas? Halo Mas. Apapun itu Mas. Ini tegang-tegang, ya udah kalau tegang-tegang. Mungkin pesan-pesannya buat teman-teman ini mahasiswa FEB ya di bulan Ramadan. Mungkin menurut Mas pesannya apa yang mau disampaikan ke teman-teman mahasiswa FEB? Ini lebih ke mengingat diri saya sendiri dan melihat teman untuk memperbaiki yang kemarin bisa ada kendala dalam puasa, ada langgar dalam puasa. Semoga di tahun ini bisa full dan juga memperbaiki kesalahan dari kemarin. Di Mas Arbaun. Jadi Mas Arbaun bilang kalau semoga di bulan Ramadan kali ini menjadi pribadi yang lebih baik, kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Gitu. Kalau dari aku sendiri, jangan lupa sekolah karena itu kewajiban, puasa wajib, jangan lupa zikir, kuliah juga jangan pernah tinggal, bolos-bolos, apalagi bohong, sakit padahal enggak. Habis itu ya mungkin itu aja, tetap semangat dan juga jaga kesehatan karena sebagai mahasiswa perantau harus tetap semangat. Ya nggak? Ya, jaga kesehatan juga ya. Jangan lupa di sahur yang kemarin puasanya masih belum. Oh iya, tentang puasa. Itu penting sih. Tentang puasa bulan ini juga udah ini. Udah mepet, tapi ya udah nggak ada kata terlambat ya. Nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Mungkin itu aja dari podcast kita pada hari ini. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.